Chapter 1. Pertemuan di Starbucks. Ada momen-momen dalam hidup yang terlihat begitu biasa, begitu innocent, namun kelak akan kita ingat sebagai titik balik dari segalanya. Momen ketika takdir mulai bergerak tanpa kita sadari. Hari itu, Kamis sore di bulan Maret, di antara aroma kopi dan bisikan pelanggan Starbucks PIM 2, takdir mempertemukan dua jiwa yang seharusnya tidak pernah bertemu. Maya Wijaya duduk di sudut Starbucks. Jari-jarinya memainkan gelas frappuccino yang sudah hampir habis. Matanya sesekali melirik ke arah pintu masuk, lalu kembali ke layar ponselnya. Dia terlihat gugup menunggu seseorang. Maya, 32 tahun, guru bahasa Jepang freelance yang membangun karirnya dari nol setelah menikah dan punya anak perempuan, dengan rambut sebahu, kacamata tipis yang memberikan kesan intelektual, dan senyum yang hangat. Senyum yang biasa diberikannya kepada murid-muridnya. Kehidupan Maya bisa dibilang biasa, tidak terlalu istimewa, tidak terlalu buruk. Menikah dengan Dimas 10 tahun lalu, seorang software engineer yang bekerja di startup lokal. Mereka punya dua anak laki-laki, Raka yang berusia 9 tahun dan Aksa yang 7 tahun. Rumah di Depok dengan cicilan yang masih panjang. Mobil Avanza second yang sudah berusia 5 tahun. Kehidupan yang stabil, aman. Tapi kadang, hanya kadang, Maya merasakan ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tidak bisa dia namakan. Mungkin spark, mungkin excitement, atau mungkin hanya romantisme yang perlahan menguap seiring tahun-tahun pernikahan yang dilalui dengan rutinitas. Mengajar bahasa Jepang adalah passion Maya sekaligus tambahan penghasilan yang tidak kecil. Dia mulai belajar bahasa Jepang sejak SMA, melanjutkan kuliah sastra Jepang di UI, bahkan sempat program pertukaran pelajar di Osaka selama setahun. Jepang adalah cintanya. Impian terbesarnya adalah suatu hari bisa tinggal di sana, walau dia tahu mimpi itu semakin menjauh dengan tanggung jawab sebagai ibu dan istri. Hari ini, Maya menunggu klien baru, rekomendasi dari Sari, sahabat semasa kuliah yang sekarang bekerja sebagai HR di rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Ponsel Maya berbunyi, pesan WhatsApp dari Sari yang khas dengan gaya belak-belakannya. Sari bilang kliennya dokter yang ganteng, tapi tenang saja karena sudah nikah. Pokoknya klien bagus, bayarannya juga bagus. Maya menggelengkan kepala sambil tersenyum tipis. Sari memang selalu seperti itu, belak-belakan dan suka bercanda. Tapi entah kenapa, kali ini ada sesuatu dalam pesan itu yang membuat Maya sedikit penasaran. Penasaran yang seharusnya tidak perlu dia rasakan. Pintu kaca Starbucks terbuka. Seorang pria tinggi dengan setelan jas rumah sakit berwarna biru muda melangkah masuk. Postur tegap, rambut rapi disisir ke belakang, dan wajah yang membuat Maya harus mengakui, Sari tidak berlebihan. Pria ini memang sangat menarik. Maya menelan ludah dan berusaha mengatur napasnya. Dr. Aryan Mahesa, 35 tahun, dokter spesialis bedah di salah satu rumah sakit ternama di Jakarta Selatan. Pria yang menghabiskan 10 tahun hidupnya untuk menjadi dokter. Kuliah kedokteran 7 tahun, spesialisasi bedah 4 tahun, ditambah fellowship yang masih berlangsung. Aryan adalah tipe pria yang sejak kecil tahu apa yang dia inginkan. Fokus, ambisius, perfeksionis, tapi di balik itu semua, dia tetap pria yang hangat, yang masih bisa tertawa, yang peduli pada orang-orang di sekitarnya. Aryan menikah dengan Dr. Alina Mahesa 4 tahun lalu, seorang dokter anak yang tidak kalah sukses, mandiri dan fokus pada karirnya. Pernikahan mereka adalah pernikahan dua orang yang sama-sama sibuk, sama-sama punya ambisi besar, tapi kadang lupa bahwa pernikahan butuh lebih dari sekedar rasa hormat dan tanggung jawab. Mereka punya satu anak perempuan, Kirana, 6 tahun. Gadis kecil yang ceria, yang sering ditinggal oleh kedua orang tuanya karena shift rumah sakit yang tidak menentu. Diasuh oleh neneknya di rumah keluarga Alina. Aryan menghampiri meja Maya dengan senyum yang hangat. Sangat hangat. Dia memperkenalkan diri sambil meminta maaf karena terlambat. Ada pasien post-op yang kondisinya drop dan harus dia stabilkan dulu. Aryan bilang Sari sudah banyak cerita tentang Maya. Katanya guru bahasa Jepang terbaik di Jakarta, lulusan UI, bahkan pernah tinggal di Jepang. Maya menjabat tangan Aryan, tangannya hangat dan kuat. Pegangan yang firm namun gentle. Maya merendah, bilang Sari terlalu berlebihan. Dia hanya guru biasa.
Kemudian Maya mempersilahkan Aryan untuk duduk. Aryan meminta Maya memanggilnya tanpa embel-embel dokter saja, lebih santai katanya. Dia memesan americano ke barista yang lewat, lalu kembali menatap Maya dengan mata yang penuh antusias. Aryan menceritakan bahwa dia mendapat beasiswa untuk studi bedah advance laparoskopi di Tokyo University Hospital. Ini kesempatan yang dia tunggu-tunggu sejak 5 tahun lalu. Maya matanya langsung berbinar mendengar nama Tokyo University Hospital. Dengan excited, dia bilang itu salah satu rumah sakit terbaik di Jepang. Teknik laparoskopi mereka memang terkenal paling advance. Aryan tersenyum lebar, terlihat impress karena Maya tahu soal itu. Maya menjelaskan bahwa dia pernah tinggal di Osaka setahun saat program pertukaran pelajar. Waktu itu sempat jadi volunteer translator di sebuah rumah sakit. Jadi sedikit familiar dengan dunia medis Jepang. Maya kemudian bertanya berapa lama program fellowship-nya. Aryan menjelaskan dengan serius. 6 bulan pertama untuk observasi dan training intensif. Kalau hasilnya bagus, bisa diperpanjang jadi program 2 tahun. Masalahnya, dia harus bisa berbahasa Jepang dengan lancar. Tidak hanya conversation biasa, tapi juga istilah-istilah medis. Bisa mengikuti case presentation, diskusi dengan tim. Dan Aryan menggaruk kepala yang tidak gatal. Dia cuma tahu arigato sama sayonara. Maya tertawa kecil mendengarnya. Kemudian dengan nada profesional, dia bilang, 6 bulan untuk mencapai level conversational dan medical Japanese? Maya mengerutkan kening. Itu akan sangat-sangat intensif. Butuh komitmen penuh. Belajar hampir setiap hari. Homework yang banyak. Maya bertanya apa Aryan yakin bisa, mengingat jadwal dokter bedah yang tidak menentu. Aryan meyakinkan Maya dengan tegas bahwa dia siap. Matanya menatap Maya dengan intensitas yang membuat Maya harus menahan napas sebentar. Aryan bilang dia bisa belajar setiap hari kalau perlu. Pagi sebelum shift, sore setelah shift, bahkan tengah malam kalau Maya bersedia. Ini bukan sekedar program fellowship biasa buat dia, kata Aryan. Ini mimpinya, kesempatan untuk belajar dari yang terbaik. Aryan kemudian mengeluarkan ponselnya, membuka sesuatu di layar. Dia bilang dia ingin istri dan anaknya bisa ikut kalau programnya diperpanjang. Alina, istrinya, dia juga dokter anak. Dia bisa daftar program serupa di sana. Dan Kirana, putrinya, dia bisa sekolah di Tokyo. Experience yang bagus untuk anak seusianya. Suara Aryan melembut ketika menjelaskan bahwa mereka berdua sangat sibuk di Jakarta. Kadang seminggu mereka cuma ketemu 2-3 kali karena shift yang berbeda. Aryan berharap kalau di Tokyo mereka bisa punya quality time lebih banyak sebagai keluarga. Maya mendengarkan dengan seksama. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya mendengar Aryan bicara tentang keluarganya dengan nada seperti itu. Nada yang penuh harapan, tapi juga terdengar seperti orang yang sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Maya mengatakan bahwa keluarga memang prioritas utama. Dia setuju untuk membantu Aryan, tapi memberikan warning dulu. Ini akan sangat challenging. Maya akan buatkan kurikulum khusus. Fokus pada conversational Japanese dulu, kemudian medical terminology dan cultural context. Karena Jepang sangat strict soal etiket, terutama di lingkungan profesional. Wajah Aryan berbinar seperti anak kecil yang baru dapat hadiah. Dia berterima kasih dan berjanji akan jadi murid yang rajin. Aryan menanyakan berapa fee-nya, siap transfer DP hari ini juga. Maya menyebutkan angka, 3 kali lipat dari rate biasanya, mengingat intensitas dan spesialisasi yang dibutuhkan. Aryan mengangguk tanpa ragu, bahkan tanpa negosiasi. Malam itu, setelah Raka dan Aksa tidur, setelah Dimas tertidur pulas dengan dengkuran halusnya, Maya berbaring menatap langit-langit kamar. Ponselnya berbunyi lagi, pesan WhatsApp dari Aryan. Maaf ganggu malam-malam. Dia sudah baca materi yang Maya kirim tadi. Ada beberapa hal yang mau dia tanyakan. Kalau besok ada waktu, boleh telepon sebentar. Maya melirik Dimas yang tidur di sampingnya.
Jari-jarinya melayang di keyboard. Maya membalas, "Besok pagi saja, jam 9 setelah antar anak sekolah. Telepon langsung tidak apa-apa." Reply dari Aryan cepat datang. "Siap, terima kasih banyak. Maaf merepotkan. Oyasumi nasai, sensei." Maya tersenyum tipis melihat Aryan mencoba menggunakan bahasa Jepang. Dia membalas, "Oyasumi nasai, good night." Dia menaruh ponsel di meja samping tempat tidur, tapi pikirannya tidak bisa berhenti. Kenapa dadanya terasa hangat? Kenapa dia excited untuk telepon besok pagi? Ini hanya klien, hanya hubungan profesional guru dan murid. Hanya itu, tidak lebih. Tapi di ujung lain Jakarta, di sebuah apartemen mewah di kawasan Sudirman, Aryan juga belum bisa tidur. Di sampingnya, Alina tidur pulas setelah shift sore yang melelahkan. Mereka bahkan tidak sempat ngobrol tadi. Alina langsung mandi dan tidur begitu pulang. Aryan menatap langit-langit dengan pikiran yang berkecamuk. Dia memikirkan pertemuan sore tadi. Maya, guru bahasa Jepangnya yang ternyata sangat menarik. Bukan hanya secara fisik, memang dia cantik dengan cara yang subtle dan natural. Tapi ada sesuatu dalam cara Maya berbicara. Cara dia menjelaskan, passionnya terhadap bahasa Jepang dan budaya Jepang yang membuat Aryan merasa tertarik dengan cara yang berbeda. Hanya tertarik sebagai murid terhadap guru yang passionate, begitu Aryan meyakinkan dirinya sendiri. Tidak lebih dari itu. Atau setidaknya begitulah yang dia coba yakini malam itu. Hari Senin pagi. Pelajaran pertama yang sesungguhnya. Maya sampai di Starbucks 15 menit lebih awal. Dia sudah menyiapkan laptop, materi printout, dan bahkan membawa beberapa buku referensi dari rumah. Entah kenapa, pagi ini dia memilih pakaian dengan lebih hati-hati. Baju kemeja putih yang bagus, celana jeans yang baru, bahkan sempat pakai lip gloss, sesuatu yang jarang dia lakukan untuk mengajar. Maya bergumam pada dirinya sendiri bahwa ini cuma biar terlihat profesional sambil merapikan rambut di cermin kecil. Aryan datang tepat pukul 2. Kali ini dengan pakaian casual, kemeja biru muda dilipat sampai siku dan chinos hitam. Entah kenapa, penampilan casual itu membuatnya terlihat lebih muda, lebih approachable. Maya menggelengkan kepala pelan, mengusir pikiran yang tidak perlu. Aryan menyapa Maya dengan sebutan sensei sambil duduk dengan excited mengabarkan bahwa dia sudah hafal semua hiragana yang di materi kemarin. Maya bertanya benarkah sambil membuka laptop. Baik, mereka tes dulu. 15 menit kemudian, Maya menutup laptopnya dengan tatapan impress. Sempurna, katanya. Aryan hafal semua. Pronunciation juga sudah bagus. Aryan bilang dia belajar sampai jam 2 pagi sambil nyengir. Istrinya sampai marah-marah suruh dia tidur. Tapi dia tidak mau mengecewakan sensei di pertemuan pertama. Maya tertawa, rajin sekali, tapi jangan sampai ganggu kesehatan, katanya. Dokter yang kurang tidur bisa bahaya saat operasi. Aryan mengangguk sambil membuka notes di tabletnya dengan serius, bertanya sekarang mereka lanjut kemana. 2 jam berikutnya berlalu dalam keseriusan pembelajaran. Maya menjelaskan struktur kalimat dasar, Aryan menyimak dengan fokus yang luar biasa. Sesekali mereka tertawa ketika Aryan salah pronunciation. Sesekali mereka terdiam ketika pandangan mereka bertemu tanpa sengaja. Ada chemistry di antara mereka. Chemistry yang halus, yang tidak disebutkan, yang keduanya coba abaikan. Maya meminta Aryan membaca kalimat di layar. Watashi wa Maya desu, watashi wa Nihongo no sensei desu. Aryan mengikuti pelan-pelan, lalu menerjemahkan dengan bertanya, "Saya adalah Maya, saya adalah guru bahasa Jepang." Maya memuji dengan sempurna, lalu meminta Aryan mengganti dengan nama dan profesinya sendiri. Aryan berpikir sebentar, lalu berkata dengan hati-hati, "Watashi wa Aryan desu, watashi wa Isha desu." Maya bilang bagus sekali, tapi kalau mau lebih spesifik, bisa bilang Watashi wa GKI desu, yang artinya saya seorang dokter bedah. Aryan mengulang kata GKI sambil mencatat. Dia bertanya bagaimana bahasa Jepangnya untuk saya suka mengajar. Maya menjawab sambil menuliskannya di layar. Watashi wa Oshieru koto ga suki desu. Aryan mencoba menyusun kalimat dengan terbata-bata, menanyakan apakah dia bilangnya benar untuk saya suka mengajar Maya sensei. Maya tertawa, hampir katanya, tapi itu artinya Aryan yang mengajar Maya. Maya mengoreksi struktur kalimatnya dengan benar.
Aryan mengeluh, wah rumit banget sambil garuk-garuk kepala. Tapi dia bilang itu memang benar, dia suka diajar oleh Maya Sensei. Mata mereka bertemu, 2 detik yang terasa lebih lama dari seharusnya. Maya berdehem pelan, mengalihkan topik ke partikel wa dan ga. Pelajaran berakhir 2 jam kemudian. Mereka menyepakati homework untuk pertemuan berikutnya. Aryan berterima kasih sambil mengemas barang-barangnya. Dia bilang benar-benar enjoy pelajaran hari ini. Cara mengajar Maya enak banget, mudah dimengerti. Maya membalas sama-sama, mengingatkan jangan lupa kerjakan homeworknya. Rabu mereka ketemu lagi, akan masuk ke conversation practice. Aryan setuju dengan antusias sambil mengangkat jempol. Ketika Aryan sudah berjalan beberapa langkah menuju pintu, dia berbalik. Aryan menatap Maya dengan senyum yang tulus, lalu berkata, "Sensei, arigatou gozaimasu." Maya tersenyum kembali, merasakan kehangatan yang aneh menyebar di dadanya. "Do itashimashite," balasnya. Aryan melambai sekali sebelum menghilang di balik pintu kaca Starbucks. Maya tetap duduk di tempatnya, menatap layar laptop yang masih menampilkan materi pelajaran. Dadanya terasa hangat, senyumnya tidak hilang-hilang dari wajah, dan dia tidak tahu kenapa. Pelajaran pertama yang innocent, chemistry yang halus, senyum-senyum yang belum berarti apa-apa. Tapi takdir sudah mulai merajut benangnya. Benang yang akan mengikat 2 jiwa ini dalam sebuah hubungan yang tidak seharusnya terjadi. Maya tidak tahu, Aryan juga tidak tahu, bahwa sebutan sensei yang diucapkan dengan penuh hormat hari ini suatu hari nanti akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih personal, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang terlarang. Kata sensei akan segera kehilangan makna profesionalnya. Dan Maya, di tengah aroma kopi dan bisikan pelanggan Starbucks itu, sambil tersenyum sendiri mengingat tatapan mata Aryan, tidak tahu bahwa dia baru saja mengambil langkah pertama menuju jalan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Jalan yang kelak akan dipenuhi dengan air mata, penyesalan, dan pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Apakah cinta yang salah masih layak disebut cinta? End of chapter 1. Pertemuan pertama di Starbucks PIM 2. 2 orang yang seharusnya hanya guru dan murid. 2 keluarga yang bahagia di permukaan. Tapi takdir punya rencana lain. Dan di chapter selanjutnya, WhatsApp akan mulai berbicara lebih dari kata-kata.